Ketemu lagi di Leo Learning Channel. Oke. Hari ini video kita mau bahas apa ya? Bagaimana mengajarkan Leo memanggil papa mama secara spontan. Tapi secara spontan ya, Secara spontan. nggak di prom ya, Enggak, langsung secara secara spontan spontan. ya. Oke. Video ini kami rekam untuk teman-teman yang pernah inbox bertanya gimana sih caranya seperti itu. Nah, kita mau ceritakan bagaimana caranya. Nah, tapi kita juga mau mengingatkan bahwa video yang kami buat ini khusus untuk Leo ya. Jadi artinya tidak semua anak mungkin caranya sama ya. Ini pengalaman kita. Pengalaman kita ya. Jadi kita sharing. Kalau memang teman-teman bisa pakai, silakan dipakai. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa ini tidak cocok untuk anak saya, ya berarti tidak cocok. Karena setiap anak itu unik dan beda ya. Berbeda ya. Seperti contoh kemarin kami ada posting video yang Leo nangis ya. Wow, luar biasa itu nangisnya. Ada yang komplain, ada yang menyanjung ya. Nah, tapi akhirnya beberapa hari setelah kami lakukan itu, nah kami kirimin lagi, kita rekam lagi ya video sekarang, di mana Leo sekarang sudah bisa panggil di mana ya. Nanya ya, mami di mana. Nah, nanti kita akan ceritakan lagi itu sharingnya ya. Nah, oke, kita nggak panjang lebar, kita akan masuk poin-poinnya ya. Saya tahu ya, setiap orang tua kerinduan pertama pada saat anaknya bertumbuh, kerinduan yang pertama itu yang saya alami, mami Leo juga pasti ngalamin ya, itu dia pengen banget. Dan saya pengen banget kalau misalkan Leo itu manggil papa. Begitu kan? Ya. Jadi pengen banget deh kalau misalkan tiba-tiba manggil papa. Benar gitu. Ya. Nah, jadi itu juga kami alami. Nah, karena proses itulah makanya kalau buat teman-teman yang punya anak ABK ya, memang ada proses yang harus dilewati. Tapi semua itu tidak ada yang mustahil. Semua pasti bisa ya. Terbukti kita belajar ya, kita usahakan, dan prosesnya nggak sebentar, nggak sebulan 2 bulan ya. Lama. Itu kalau sampai lancar seperti sekarang itu 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya. 1,5 tahun lebih. Jadi prosesnya itu sebenarnya kita mulai mengajarkan Leo supaya dia bisa panggil papa dan mama tuh. Kira-kira ingat nggak Leo umur berapa sih? 2 tahun 4 bulan. Dia waktu 2 tahun 4 bulan itu dia mulai ekoik. Oke. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu ekoik. Ekoik itu apa? Ekoik itu imitasi suara atau membeo. Imitasi suara atau membeo. Jadi kita bilang papa, dia bilang papa, kita bilang mama, dia bilang mama. Jadi waktu kurang lebih 2 tahun 4 bulan atau 2 tahun 5 bulan, dia sudah mulai membeo. Ngikutin ya, jadi ngomong apa aja. Jadi papa, mama gitu. Tapi nggak paham. Tapi belum paham, hanya keluar suara. Jadi waktu itu kan aku ajarin papa, dia ikut papa, mama, dia ikut mama. Udah seneng, dia udah bisa itu 2 tahun 5 bulan, udah bisa manggil. Papa. Ternyata kan waktu itu belum kenal Abah ya, jadi belum tahu ilmunya. Ternyata itu hanya ekoik. Jadi dia belum paham. Manggil ini lo mama, ini lo papa, dia hanya ngikut aja. Ikut seperti beo ya, makanya dibilang seperti membeo ya. Ya. Nah, ekoik, jadi mungkin bisa digaris besarkan, mungkin kalau misalkan anak kita sudah mulai sedikit ekoik, mungkin kita sudah mulai ambil langkah-langkah untuk dia memanggil papa dan mama secara spontan ya. Bisa. Tapi umurnya nggak terbatas. Kalau Leo kebetulan 2 tahun 4 bulan. Ekoik 2 tahun 5 bulan, 2 tahun 4 bulan ekoik. Nah, mungkin anaknya teman-teman nggak seumuran gitu, tapi mungkin tandanya kalau dia udah bisa ekoik, mungkin bisa tanda kali ya. Iya, tapi sebenarnya langkahnya panjang. Langkahnya itu panjang, karena sometimes kan ada yang memang belum mengeluarkan suara.
Oh, belum mengeluarkan suara, tapi kita sudah harus mengajarkan. Sudah dulu mulai mengajarkan. Oke. Bagaimana identifikasi dulu. Oke. Jadi step-stepnya ada. Oke. Kita akan bahas step-stepnya, langkah-langkahnya ya. Kita mulai dari langkah-langkah waktu kita mengajarkan Leo. Jadi ini kita pakai waktu kami mulai mengajarkan Leo, teman-teman ya. Jadi silakan bisa diadopsi. Kalau nggak cocok, ya mungkin bisa dicari hal-hal yang baik. Oke, langkah pertamanya bagaimana? Langkah pertamanya itu pastikan dulu Leo tahu mana sih mama, mana sih papa. Pastikan dulu. Karena kalau dia hanya membeo kan artinya dia hanya membeo. Berarti kita kan harus mengajarkan dia untuk identifikasi dulu. Kalau dalam ABA-VB sih sebutnya listen responding. Nah, itu kita boleh mengajarkan dengan foto atau dengan orang langsung. Kalau dulu kita pakai foto. Kita jadi aku ingat foto ayang, foto aku, foto Leo kan kita jajarin. Nah, kita mulai ngajarnya pakai foto. Dia fotonya mulai, kan foto kan hanya tunjuk, namanya kan identifikasi. Jadi Leo nggak butuh suara. Dia hanya tunjuk Leo mana mama misalnya gitu, dia mana papa, dia mana ini kan, dia hanya butuh tunjuk saja. Mana Leo? Mana papa? Mana mami? Mana papa? Mami? Leo? Identifikasi selanjutnya? Setelah itu aku ajarkan langsung dengan orang. Kan kan karena aku pakai foto dulu kan karena di situ ada Leo ya. Agak susah kalau Leo mana dia begini kan. Jadi aku ajarkan pakai foto dulu. Nah, setelah foto dia sudah bisa, mulai dengan orang. Jadi dengan ayah atau dengan aku. Ini siapa? Leo. Ini siapa? Mami. Ini siapa? Papa. Ini siapa? Ini? Ini? Ini siapa? Papa. Halo. Apa kabar? Baik, tas. Langkah ketiga itu melabel atau biasa di ABA-VB itu disebut tagging. Aku pakai foto waktu itu. Pakai foto, juga langsung di lingkungan alami. Jadi, Leo ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Cuman dulu kan Leo artikulasinya masih kurang jelas. Dan suka salah. Ini sebenarnya disebut papa atau mama sih? Papa atau mama sih? Ya, aku ingat itu. Jadi akhirnya kan kita berdiskusi untuk merubah panggilan. Jadi teman-teman dulu waktu pertama Leo lahir ya, kita sepakat panggilannya apa nih? Papi, mami, bunda, atau ayah, atau daddy, mami ya. Nah, akhirnya kita sepakat lah. Singkat cerita kita sepakat papa dan mama. Nah, ternyata Bapak Ibu, ternyata papa dan mama ini Leo sungguh kesulitan ya. Kadang dia udah sebut papa, mamanya hilang. Sebut mama, papanya hilang. Ulang-ulang seperti betul, itu. Betul. Ya kan? Dia papanya bisa lancar papa, mamanya hilang. Begitu, mama dia lupa mama. Nah, itulah saatnya terus kita diskusi. Ya udah deh, kita harus ada yang berubah. Papi, mama, atau papa, mami. Supaya benar-benar kelihatan perbedaan. Supaya kelihatan ada perbedaan kalau saat dia sebut ya. Betul. Nah, akhirnya jadilah Mami Leo dan ini Papa Leo gitu ya. Oke, lalu kita masuk poin keempat. Setelah identifikasi, labeling mahir, kemudian kita mulai mengajarkan Leo memanggil secara spontan. Jadi yang penting yang pertama itu identifikasi dulu. Boleh foto, boleh orang, itu tergantung anak. Ada yang foto nggak bisa tapi orang langsung bisa. Tergantung anak. Kalau Leo kebetulan kita foto dulu. Orang. Yang kedua ya tagging. Habis itu udah selesai ya baru mulai kita mengajarkan karena dia udah lancar kan. Tagging dia udah tahu, label dia udah tahu. Nanti langkah selanjutnya kita mengajarkan Leo memanggil secara spontan. Aku ingat banget ya. Jadi teman-teman dulu ya,
memasuki tahap kita mau mengajarkan Leo untuk memanggil secara spontan, kita pakai beberapa trik. Dan memang untuk anak ABK ini kita harus berusaha merekayasa situasi supaya keluar secara spontan. Gak ada yang tiba-tiba langsung terjadi ya. Nah, pintar-pintar orang pintar-pintar tua, kita ya. ngatur. Nah, salah satu cara yang kami kerjakan, yang kami lakukan adalah Leo itu punya kesayangan selimut dan gajah, Bapak Ibu, elephant-nya dia. Dia kalau kemana-mana itu selalu pegang selimut dan gajah. Ya. Mau tidur, mau makan, mau main ya. Nah, jadi cara kita adalah kita sering ngumpetin ya selimut sama gajahnya. Sesering mungkin kita lakukan. Betul ya. Kita sering ngumpetin, lalu Leo datang tanya. Selimut. Dia ngomong selimut, tapi nggak panggil nama kita, nggak panggil kita, papa, mami, nggak. Akhirnya setiap kali Leo tanya selimut, saya prom atau istri saya prom, panggil dulu, mami, selimut. Pertama nangis Bapak Ibu. Sama ya. Mami, selimut. Pertama nangis. Papa, gajah. Elephant. Dia lebih lancar elephant daripada gajah. Nah, tapi proses itu kita lewati. Akhirnya setiap kali sekarang Leo minta selimut dan minta gajahnya, dia panggil dulu. Selalu panggil. Papa. Selalu panggil. Mami. Bahkan sekarang kalau mau pipis, mami, pipis katanya. Oi. Elephant. Oh, ay. Mommy. Oi. Selimut. Mommy. Oi. Elephant. Ah, elephant. Mommy. Oi. Nah, selimut. Sedikit-sedikit mami sekarang, sedikit-sedikit mami. Lalu yang kedua gimana? Kalau yang kedua itu Ingat nggak? setiap Leo mau minta apapun, kita memang harus ada prom. Kalau dulu kan air. Padahal kita di situ ada 3 orang duduk. Oh, 4 iya, orang duduk, iya, nggak tahu iya. minta airnya sama siapa, pokoknya air. Iya. Minum air. Iya. Nah, Betul. Ya, jadi kita mulai ajarin dia kan. Leo manggil siapa? Siapa yang diminta ambilin airnya? Jadi setiap kali dia minta sesuatu dia harus panggil dulu ya. Iya. Mau minta air atau dia mau minta. Kegiatan. Ya. Kalau elephant dan selimut kita sengaja ngumpetin memang. Karena itu kan istilahnya reimpos. Iya, tapi kalau ini pas dia butuh sesuatu ya, teman-teman, dia butuh sesuatu ya, dia mau minta apa ya, dia kalau nggak panggil papa dan mami, kita nggak kasih, tapi kita tetap prom dulu, karena kita kan orang tuanya kita tahu dia sebenarnya minta apa kan, jadi kita prom dulu, lama-lama jadi terbiasa dia. Karena pada dasarnya kan nggak ada konsep. Pada dasarnya nggak ada konsep. Jadi kita yang harus merubah mindsetnya, mengajarkan konsep memanggil. Iya. Oi, mau apa saya? Gendong. Mau gendong kemana? Mau gendong kemana? Mau gendong kemana? Papa pipis. Yuk. Nah, jadi satu ketika Leo bangun tidur nangis. Nah, biasanya kalau Leo nangis, maminya langsung masuk. Ya. Jadi kita tahu, oh itu alarm untuk mami masuk kamar. Iya. Nah, jadi satu ketika saya bilang sama istri saya, yang kalau Leo nangis jangan masuk langsung. Jadi kita harus ajari Leo prom. Nangisnya Leo seperti Bapak Ibu lihat yang video kita posting itu ya. Nangisnya bisa setengah jam.
Dan Setengah jam. wow, pokoknya kalau orang nggak pernah dan nggak kenal bisa lihat bahwa ya begitulah Leo, anak kita ya, yang ya. Nah, jadi satu ketika Leo nangis, saya yang masuk. Dia tambah kenceng. Kirain papanya ya, sebel juga ya, tapi ya saya tahu anak saya, papanya yang masuk. Lalu dia nangis, dan saya bilang sama istri saya sebelumnya, kamu tunggu di depan pintu kamar, kalau Leo sudah bisa manggil mami, langsung masuk. Nah, lalu Leo nangis, makin nangis. Saya bilang, panggil mami, ya, Nangis terus. mami. Bukan suara mami yang keluar, makin dia teriak kenceng, teman-teman. Pokoknya seperti video kemarin dah. Itu nangisnya bener guling-gulingan, tendang-tendang. Gitu ya. Jadi guling-guling, tendang-tendang, papanya ditendang ya. Terus mami. Nah, sekitar hampir setengah jam lebih ada kali ya. Udah keringetan semua segala macem gitu ya. Terus tiba-tiba panggil mami. Tiba-tiba kata-kata indah itu keluar ya. Walaupun belum jelas sebenarnya. Dia cuma ngomong mami gitu ya. Pokoknya udah jelas bahwa itu mami, tapi tidak jelas karena baru pertama kali ya. Istri saya langsung masuk. Ya. Langsung masuk. Iya Leo gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, lalu hari berikutnya kita latih lagi ya. Nggak langsung bisa itu. Hari berikutnya cuma nangisnya rada sedikit berkurang. Lalu berkurang. Dan sekarang setiap kali bangun tidur ya, dia nggak nangis. Nggak pernah nangis lagi. Tapi dia teriak mami. Saya belum prom dia panggil papa sih Bapak Ibu. Ya, saya belum prom. Tapi buat saya panggil mami is enough. Karena kalau mami itu kan bangun tidur, papa itu ada tuh guys. Oh iya, Pak. Dia kalau mau buang air ya, carinya papa. Ya. Papa. Mau lihat jendela? Papa. Jadi ada bagian-bagiannya ya. Papa ada bagiannya. Bagian-bagiannya ada. Kalau mami pokoknya bangun tidur harus ada di sebelah. Nah, semenjak itulah Leo sudah bisa memanggil papa dan mami ya. Nah, video yang kami sharing ini mungkin ada yang cocok bisa diadopsi. Mungkin ada juga yang tidak cocok. Nah, tapi semua yang kami berikan sekali lagi adalah berbagi pengalaman kami supaya teman-teman bisa semangat, saling menyemangati. Kami juga tetap harus selalu semangat ya. Oke. Nah, minggu depan kita ada lagi ya. Kita mau sharing lagi video ya. Minggu depan apa yang kita mau bahas? Aku ada 2 topik sih. Ada 2 topik ya. Ada 2 topik. Oke. Apa aja? Yang satu bagaimana kami mengajar Leo merespon namanya ketika dipanggil. Oh, oke. Jadi dipanggil Datang atau nengok. Oke, itu pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengelola emosi sewaktu menghadapi oke. Bagaimana mengelola emosi pada saat menghadapi Leo yang tantrum ya. Pada Leo yang dia menolak ya. Pas lagi mengontrol emosi ya. Oke. Tapi teman-teman, video selanjutnya kami mau minta tolong untuk teman-teman, bisa nggak bantu kami memberikan vote melalui YouTube? Ya, caranya seperti ini ya. Iya, caranya. Video selanjutnya kami mau minta teman-teman untuk memberikan vote ya, di vote ya, vote supaya lebih lebih update ya. Nanti vote-nya ini kita tunggu sampai hari Selasa minggu depan. Selasa minggu depan ya. Nanti vote yang paling banyak kita akan coba sharingkan. Nah, kami berharap apa yang kami berikan, kami dedikasikan ini bisa membantu teman-teman untuk bersemangat sama-sama memberi yang terbaik kembali buat anak-anak kita yang terbaik yang Tuhan telah berikan sama kita. Terima kasih sudah menonton Lia Learning Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.